Halo sahabat berkah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Adi Cahyono, biasa dipanggil Sofyan. Saya pemilik dari sayur organik Merbabu, sekaligus ketua dari kelompok tani atau P4S Citra Muda, yang lokasi kami ini berada di Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yang memotivasi kenapa saya mendirikan sayur organik Merbabu, karena ada tantangan di mana para petani kita itu untuk menanam pasti bisa, tapi nanti kalau saat tiba panen itu mereka tidak bisa menjual dengan harga yang mereka harapkan. Jadi harganya naik turun, kadang panenannya bagus, harganya tidak bagus, ataupun sebaliknya pas harganya bagus, panenannya tidak bagus. Sehingga kita mencoba menciptakan sistem pemasaran yang adil. Jadi petani mendapatkan harga yang lebih tinggi, mendapatkan harga yang lebih baik, kemudian konsumen juga bisa mendapatkan produk sayuran organik dengan harga yang lebih terjangkau. Itu yang memotivasi kami kenapa kita mendirikan sayur organik Merbabu. Jadi kenapa kita memilih bertani secara organik, karena kita juga sekaligus ingin merawat lahan yang kita miliki di sini. Jadi merawat alam. Harapannya tidak hanya kami yang menikmati saat ini, tapi juga berlanjut generasi yang akan datang. Nah, jadi awal mula saya memulai bisnis sayuran organik atau memulai bisnis menjadi seorang petani, ini ada tantangan tersendiri di mana masyarakat masih menganggap bahwa profesi petani itu profesi yang kurang menguntungkan, yang tidak bergengsi. Itu tantangan pertama, sehingga menjadi semangat saya untuk menunjukkan bahwa pertanian kalau kita kelola dengan baik, kita kelola secara ramah lingkungan juga bisa menghasilkan istilahnya penghasilan yang tidak kalah dengan profesi yang lain. Itu tantangan awal saat memulai usaha. Selanjutnya Mas, aku pengen nanya, untuk pertanian organik yang Mas ciptakan ini, apa sih bedanya dengan pertanian yang konvensional secara umum? Ya, jadi pada prinsipnya pertanian organik ini adalah pertanian atau sistem budidaya yang dimana dalam kita proses menanam itu kita tidak menggunakan pupuk maupun pestisida kimia sintetis, melainkan kita memanfaatkan bahan-bahan alami seperti kompos, terus kemudian pestisida nabati dari ekstrak tanaman, sehingga akan menghasilkan produk sayuran yang lebih sehat, lebih aman untuk dikonsumsi, serta ramah bagi lingkungan. Jadi di SOM ini kita menanam kurang lebih ada 70 jenis sayuran, utamanya sayuran dataran tinggi, contohnya ada brokoli, ada selada, ada tomat ceri, dan masih banyak lagi sayurannya. Nah, kenapa bisa banyak? Karena kita selalu mengikuti permintaan konsumen, itu supaya konsumen tidak bosan, bisa meracik menu setiap hari, seperti itu. Terus kemudian untuk pemasarannya, itu kita sistemnya pesan panen antar. Jadi konsumen ini memesan melalui media sosial kami, terus kemudian akan kita panenkan langsung di hari itu, dan kita proses langsung kita kirimkan, sehingga sayurannya bisa tetap segar sampai ke konsumen. Untuk pemasarannya sendiri, kita memasarkan ini mulai di kota-kota yang ada di Jawa Tengah, DIY, kemudian di Jawa Timur, Jabodetabek, sampai yang paling jauh itu kita ke Kalimantan juga. Jadi kita stoknya di lahan. Jadi kalau konsumen pesan, langsung kita panenkan dari lahan. Ya, jadi untuk proses pertanian di tempat kami ini kita awali dengan pembuatan pupuk organik atau pembuatan kompos dulu. Ini sebagai bahan utama kita untuk makanan bagi tanaman, istilahnya seperti itu. Terus kemudian kita awali dengan pengolahan lahan, kemudian kita penanaman,
perawatan sayuran biasanya kita siram, terus kemudian kita ambil rumput-rumput yang tumbuh, kemudian kita lakukan pengendalian hama penyakit supaya tanamannya tetap sehat sampai ke proses panen. Nah, nanti setelah panen ini sayuran kita bawa ke rumah pengemasan untuk kita proses pengemasan, terus kita antar ke konsumen. Mas, Untuk permintaan sayuran organik sendiri di tempat kami rata-rata sekitar 500 kilo per harinya. Iya, jadi di tempat kami ini kita juga melakukan sertifikasi organik supaya sesuai dengan standar organik yang berlaku di negara kita. Kita menggunakan sertifikasi organik Indonesia. Terus kemudian selain organik Indonesia, kita juga bersama dengan Aliansi Organis Indonesia itu kita menerapkan namanya PGS, Participatory Guarantee System. Itu juga sistem penjaminan mutu untuk organik. Dan selain organik, kita juga menerapkan standar halal. Sehingga selain organik juga halal sayuran yang kita produksi di sini. Setiap tahun itu dilakukan istilahnya penilaian atau audit. Sehingga bisa memastikan bahwa sayuran yang ada di tempat kami ini diproduksi secara organik dan sesuai dengan standar organik. Iya, jadi target market kita sebenarnya semua orang yang ingin hidup sehat dengan mengkonsumsi sayuran organik, tapi mungkin banyak kegiatan sehingga repot kalau harus belanja ke toko, belanja ke supermarket, sehingga kita menawarkan pesan antar. Jadi di sela-sela kesibukan mereka bisa memilih sayuran yang ingin dikonsumsi, kemudian kita siapkan, langsung kita antarkan ke lokasi, jadi tidak perlu repot dengan pastinya harga yang terjangkau. Ya, jadi awal mula waktu dulu merintis usaha ya door to door, kenalkan apa itu sayuran organik, bedanya apa dengan sayur konvensional, terus kemudian kenapa kok bisa lebih terjangkau seperti itu. Nah, kalau sekarang kita lebih memanfaatkan media sosial, jadi digital marketing. Mas? Ya, alhamdulillah banyak gitu ya. Jadi dari usaha yang kami lakukan ini, yang pertama, para petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, harga yang lebih stabil, kepastian harga, sehingga teman-teman petani ini tahu nanti pada saat panen kira-kira mereka akan mendapatkan pendapatan seberapa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, itu kita juga bisa menjaga lingkungan pertanian ini, lahan ini bisa tetap subur. Karena sebelumnya kita membudidayakan secara konvensional itu sudah mulai merasakan hasil panennya turun, hama penyakitnya semakin banyak, tapi dengan bertani organik ini alhamdulillah lahan kami bisa kembali sehat. Terus kemudian mungkin dampak yang lain juga alhamdulillah dari usaha yang kami kelola ini kita bisa memberikan pekerjaan bagi orang lain. Kurang lebih saat ini ada sekitar 15 karyawan yang ikut membantu di usaha kami. Iya, jadi dengan melihat pertanian yang ada di Indonesia saat ini dan juga ke depan, ini justru malah menjadi sebuah peluang, di mana kita ketahui bersama bahwa masyarakat kita setiap tahunnya tidak malah berkurang, tapi malah bertambah. Itu berarti menunjukkan bahwa yang butuh makan juga akan semakin banyak. Nah, sampai saat ini belum ada sektor lain yang bisa menggantikan pertanian untuk urusan menghasilkan bahan pangan. Sehingga tentu kita melihat peluangnya bahwa kebutuhan pertanian semakin lama akan semakin banyak. Kemudian di sisi lain justru malah sekarang ini banyak generasi muda, generasi milenial maupun Gen Z yang enggan untuk bertani. Ini menjadi sebuah peluang bahwa oh ternyata di sektor pertanian ini yang minat sedikit, tapi pasarnya ini masih sangat luas. Dengan seperti itu saya yakin semakin lama
kedepannya pertanian ini akan semakin dibutuhkan. Dan satu lagi, di dalam pertanian itu kita tidak bisa instan, karena kita berkaitan dengan alam, kita berproses di situ, sehingga untuk mengambil kesempatan atau peluang ini, kita harus mulai dari sekarang, selagi masih muda. Iya, jadi untuk teman-teman semua, yang pertama kita harus bisa mengenali potensi kalau kita ingin bertani, mengenali potensi alam yang ada, misalkan di dataran rendah, dataran tinggi, ataupun yang lainnya, karena itu nanti akan berpengaruh dengan usaha yang akan kita geluti. Kemudian yang kedua, jangan istilahnya menjadi petani itu tujuannya hanya untuk mencari penghasilan yang lebih, tapi ternyata profesi petani itu, profesi menjadi petani itu lebih dari itu. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa tidak ada seorang yang menanam, melainkan semua yang dihasilkan akan menjadi sedekah. Jadi dengan kita mengelola pertanian dengan baik, tanpa bahan-bahan kimia yang membahayakan bagi sesama gitu, insya Allah itu akan menjadi sebuah berkah. Nah, berkah inilah yang insya Allah kita mendapatkan rezeki dari yang tidak terduga-duga dengan bertani secara organik. Ya, untuk teman-teman semua yang penasaran terhadap produk kami, ingin membeli produk kami, bisa mengunjungi di Instagram di @sayurorganikmerbabu. Kemudian untuk teman-teman pemuda semua, jangan malu, jangan gengsi, karena sekarang saatnya yang muda yang bertani.